Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Latifa Azahra, biasa dipanggil Ara. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Politeknik Negeri Bandung, jurusan Administrasi Niaga, program studi D4 Administrasi Bisnis. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Di masa pandemi saat ini, mungkin kita semua merasa jenuh, bosan, suntuk, ataupun kesal karena biasanya serangkaian kegiatan aktivitas yang dilakukan secara langsung dilakukan secara online. Terkadang itu membuat kita menjadi jenuh ataupun bosan. Tapi jangan dijadikan hal ini sebagai hambatan kita untuk terus produktif menjalankan kegiatan sehari-hari. Apa saja kegiatan yang sudah kalian lakukan, atau kebiasaan apa sajakah yang sudah atau yang biasa kita lakukan di keseharian kita? Apa mungkin makan, tidur, dan main saja, ataupun melakukan kegiatan produktif lainnya seperti memasak, bernyanyi, belajar, melukis, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai kebiasaan, saya akan menjelaskan mengapa kita perlu memiliki 7 kebiasaan efektif dalam kehidupan kita. 7 kebiasaan efektif ini saya dapatkan setelah saya membaca buku karya Sean Covey yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective Teens. Di sini dijelaskan ada 7 kebiasaan efektif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita bisa meraih kesuksesan kita. Sebelum saya menjelaskan tentang alasan mengapa kita perlu memiliki 7 kebiasaan efektif itu, saya akan menjelaskan tentang 7 kebiasaan efektif yang ada di dalam buku Sean Covey. Penasaran apa saja 7 kebiasaannya? Tonton terus video saya ya. 7 kebiasaannya, kebiasaan pertama adalah bersikap proaktif atau jadilah proaktif. Proaktif itu merupakan lebih dari sekedar mengambil inisiatif. Proaktif artinya bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri, baik itu di masa lalu, di masa sekarang, ataupun di masa yang akan datang. Dan proaktif juga berkaitan tentang membuat pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai ketimbang perasaan ataupun pada suasana hati dan keadaan. Orang proaktif itu cenderung berani mengambil tanggung jawab dan berani melakukan perubahan-perubahan. Nah, kebalikan dari proaktif sendiri itu adalah reaktif. Saya akan menjelaskan perbedaan dari proaktif dan reaktif itu sendiri. Proaktif merupakan orang yang berani untuk melakukan perubahan, sedangkan reaktif adalah orang yang dia selalu menyalahkan, maksudnya dia selalu terpengaruhi oleh lingkungan eksternal terhadap kegiatan yang ia lakukan. Misalnya ada 2 orang, A dan B, sebut saja A adalah seorang proaktif dan B adalah seorang yang reaktif. Mereka berdua sama-sama akan mengerjakan tugas matematika di hari yang sama. Namun sosok B ini ia selalu menyalahkan keadaan. Misalnya seperti ini, aduh, saya hari ini mau mengerjakan soal matematika nih, tapi karena cuacanya hujan, saya jadi tidak bersemangat. Sedangkan yang A, walaupun cuacanya mendung, hujan, panas, dan lain sebagainya, A tetap bertanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukannya, itu mengerjakan matematika. Jadi, sosok reaktif ini selalu menyalahkan keadaan, baik itu lingkungan ataupun hal lainnya, untuk melakukan sesuatu. Nah, sebaiknya kita harus bisa menjadi seorang yang proaktif. Kebiasaan kedua menjelaskan tentang merujuk pada tujuan akhir. Berbicara mengenai tujuan, kita sebagai manusia harus memiliki tujuan dalam hidup kita. Baik itu dalam hal karir, pendidikan, dan hal-hal yang ingin kita capai di suatu hari atau di masa depan. Nah, kita harus bisa mengendalikan takdir kita jika kita tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Kutipan dari buku 7 Habits. Kendalikanlah takdirmu sendiri kalau tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Seperti itu. Lalu kita harus bisa mempersiapkan jalan kehidupan kita. Di usia yang muda ini kita harus bisa menentukan atau
mengambil pilihan, karena kita pasti dihadapkan dengan berbagai pilihan di dalam hidup ini. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih hal apa sajakah yang harus kita ambil agar kita bisa menetapkan tujuan di hidup kita, seperti itu. Nah, lalu kita harus memiliki seperti apa ya, role model dalam hidup kita, seperti idola kita, agar kita bisa terus bersemangat dalam mencapai tujuan kita, agar kita punya bukan patokan, istilahnya kita punya role model dalam kehidupan kita gitu. Nah, pasti kita juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus bisa move on dan maju terus ke depan. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus terus fokus untuk mencapai apa yang akan kita tuju di kemudian hari, seperti itu. Nah, untuk merujuk pada tujuan akhir, di buku ini dijelaskan ada 5 tips dalam menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan. Yang pertama adalah hitunglah biayanya. Yang kedua, tuliskanlah. Yang ketiga, laksanakanlah. Yang keempat, gunakan momentum yang tepat. Dan yang kelima, ikatlah dirimu dengan orang lain. Dan mungkin tips itu bisa kita gunakan dalam mencapai sasaran kita untuk meraih tujuan kita. Lalu, kebiasaan ketiga. Kebiasaan ketiga menceritakan tentang dahulukan yang utama. Maksud dahulukan yang utama di sini, kita harus mempunyai skala prioritas dalam hidup kita. Pasti kita ditemukan atau kita mendapat berbagai pilihan hidup yang dihadapkan pada diri kita sendiri, dan kita harus bisa mengambil pilihan tersebut. Nah, contohnya di dalam buku ini dijelaskan ada 4 keadaan ketika kita dihadapkan suatu kejadian, dan kita harus bisa menetapkan skala prioritas dalam hidup kita, karena kita tidak mungkin melaksanakan seluruhnya secara bersamaan, karena itu tidak akan efektif. Namun kita harus bisa fokus dan tertuju pada tujuan utama kita yang mempunyai tingkat kepentingan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan 4 hal atau 4 kuadran tersebut, yang pertama ada penting dan mendesak. Penting dan mendesak di sini maksudnya seperti ini. Suatu hari kita dihadapkan oleh teman yang mengajak kita untuk pergi jalan-jalan. Namun di hari esok kita ada ujian UAS lah, dapat kita katakan ya, ujian UAS atau ujian akhir semester. Nah, sebaiknya kita harus bisa tahu dan mengerti skala prioritas terpenting kita itu adalah sebagai pelajar atau mahasiswa itu belajar. Jadi kita harus bisa memilih yang penting itu adalah belajar. Jadi belajar itu merupakan penting dan mendesak. Terlebih lagi jika esoknya kita ada ujian, maksudnya biar kita lebih memprepare diri sendiri lebih siap. Jadi kita harus belajar daripada kita menghabiskan waktu bermain bersama teman. Namun bermain bersama teman itu juga penting, namun tidak mendesak. Ini yang kedua, penting namun tidak mendesak. Mengapa penting? Karena kita juga butuh refreshing untuk merefreshkan otak, untuk bersosialisasi bersama teman-teman. Namun jika keadaannya tidak terlalu penting, ini bisa ditunda dahulu. Itu yang kedua, penting dan tidak mendesak. Lalu yang ketiga ada tidak penting namun mendesak. Tidak penting namun mendesak ini salah satunya adalah masalah kecil orang lain. Ketika kita diminta saran oleh orang lain, itu sebenarnya tidak terlalu penting untuk kehidupan kita, namun mendesak karena orang tersebut membutuhkan bantuan kita. Nah, lalu yang keempat contohnya ada tidak penting dan tidak mendesak, seperti terlalu banyak menonton TV. Nah, dari keempat kegiatan atau 4 skala prioritas itu, kita harus bisa menentukan mana saja yang harus kita pilih dan lakukan terlebih dahulu sesuai dengan skala prioritas kita.
karena kita tidak mungkin melakukan semua atau seluruh kegiatan secara bersamaan, karena kita harus fokus terhadap hal penting yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Lalu yang keempat, ada kebiasaan berpikir menang atau menang. Kebiasaan ini merupakan cara berpikir tentang berusaha mencapai keuntungan bersama dan didasarkan pada sikap saling menghormati dalam semua interaksi. Berpikir menang atau menang ini berbicara bukan tentang diri sendiri, tapi juga dengan orang lain. Jadi berpikir menang atau menang, saya ilustrasikan seperti berikut. Ketika kita ingin mencapai kesuksesan, kita juga peduli terhadap kesuksesan orang lain. Contohnya keluarga. Dalam istilah keluarga, seluruh anggotanya itu berpikir saling tergantung dengan istilah kata kita bukan aku. Berpikir menang atau menang ini dapat mendorong penyelesaian konflik dan membantu masing-masing individu untuk mencari solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Jadi berpikir menang atau menang ini menurut saya adalah cara berpikir yang tidak egois. Selain kita memikirkan diri sendiri, tapi kita juga berusaha memikirkan orang lain untuk mencapai kesuksesannya. Jadi dalam istilah sukses bersama, seperti itu. Dan kebiasaan kelima. Kebiasaan kelima merupakan berusaha untuk memahami terlebih dahulu. Nah, bagi saya kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang paling menarik bagi saya, karena kebiasaan ini sangat relate dengan kehidupan remaja. Nah, salah satunya adalah seperti berikut. Ketika teman kita curhat atau meminta saran atau bercerita kepada kita tentang masalahnya, jangan sampai kita itu menghakimi. Karena terkadang seseorang bercerita atau berbagi pengalamannya bersama kita itu bukan untuk meminta saran, namun untuk didengarkan. Kita harus bisa menjadi pendengar terbaik. Kita jangan pernah menghakimi dan jangan pernah merasa bahwa kita lebih paham tentang masalah dia daripada dia sendiri. Jangan. Kita harus bisa mendengarkan dengan baik, harus bisa memahami dengan baik, dan kita harus bisa menjadi pendengar terbaiknya. Ketika kita ingin orang lain terbuka dengan kita, kita pun harus bisa memahami dan terbuka juga untuk orang lain. Jadi, jadilah pendengar terbaik atau berusaha untuk memahami terlebih dahulu baru dipahami. Lalu kebiasaan selanjutnya adalah kebiasaan 6. Wujudkan sinergi. Kebiasaan ini menceritakan tentang bersinergi. Bersinergi merupakan kebiasaan berkreasi kerjasama. Jadi di dalam bersinergi itu bukan hanya bekerja perseorangan, namun bekerja antara 2 orang atau lebih, atau bisa dikatakan bekerja secara tim. Nah, kerja tim ini dapat membuat kita terbuka pikirannya, kita dapat menemukan solusi dari berbagai petualangan yang sedang kita hadapi, dan ini merupakan proses yang paling penting jika kita sebagai makhluk sosial harus bisa bersama-sama saling bekerja sama dengan orang lain. Nah, sinergi ini juga saya ibaratkan adalah sebuah pohon. Ketika sebuah pohon itu pasti bukan terdiri dari satu bagian, namun terdiri dari akar, terdiri dari ranting, terdiri dari batang, terdiri dari buah, dan semuanya itu saling ketergantungan. Maksudnya ketergantungan di sini mereka mempunyai pekerjaannya masing-masing, tugasnya masing-masing, tapi mereka harus bisa saling berkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi atau bisa dikatakan seperti work team, seperti itu. Nah, lalu kebiasaan terakhir adalah, sebelum ke kebiasaan terakhir, saya akan menjelaskan bahwa di kebiasaan 6 ini pasti misalnya dalam sebuah tim. Dalam sebuah tim itu kan pasti terdiri dari beberapa orang, memiliki sudut pandang yang berbeda, cara pikir yang berbeda, dan karena beda kepala, beda pemikiran. Jadi kita harus bisa membuat segala perbedaan yang ada itu menjadi satu solusi untuk mencapai tujuan bersama.
Jadi jangan dijadikan berbagai perbedaan itu sebagai hambatan untuk mencapai tujuan tersebut, tapi kita harus bisa memilah dan memilih hal-hal apa sajakah yang bisa kita kombinasikan atau kita combine untuk mencapai goals kita dalam bekerja sama tersebut. Dan kebiasaan yang terakhir adalah kebiasaan 7, kebiasaan terakhir, asahlah gergajimu. Mendengar kata asahlah gergaji, pasti kita teringat dengan sebuah kata-kata asahlah pisau sampai, istilahnya kalau dalam bahasa Sundanya itu seket ya. Jadi harus terus diasah, harus terus dilatih supaya bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, berbicara tentang asahlah gergajimu itu merupakan berbicara tentang tibalah waktu untuk diri sendiri. Jadi kita harus bisa seimbang dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menjaga keseimbangan dan jangan berlebihan dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Baik itu seimbang dalam hal kesehatan, dalam hal pendidikan, dalam karir, dan hal sebagainya. Mengasah gergaji itu merupakan soal memperbaharui diri terus-menerus dalam keempat bidang kehidupan seperti fisik, sosial, emosional, dan kerohanian. Nah, dengan mengasah gergaji kita bisa membuat atau mengatur kehidupan kita menjadi lebih tertata. Contohnya dengan merawat tubuh kita, dengan mengkonsumsi makanan sehat, karena di dalam buku ini disebutkan bahwa kamu akan tercermin dari apa yang kamu makan. Jadi kita harus bisa mengkonsumsi atau kita diharuskan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat karena diri kita akan tercermin dari apa yang kita makan, seperti itu. Dan kita juga harus terus bisa mengasah kemampuan kita, entah itu skill ataupun keahlian yang kita miliki. Misalnya kita memiliki bakat menyanyi, nah kita harus bisa mengasah bakat kita agar kita terus bisa mengimprove atau mengembangkan diri dalam bakat kita, salah satunya. Lalu kita juga harus mempedulikan tentang perasaan kita, bukan penampilan kita. Penampilan itu penting, tapi yang penting itu adalah perasaan kita. Maksudnya seperti ini, kita harus bisa dan tahu kapan kita harus menolak. Jadi jika kita mendapat suatu ajakan ataupun suatu tawaran, namun kita tidak suka atau tidak nyaman dengan hal tersebut, kita harus bisa berani mengatakan tidak. Karena yang tahu tentang kebaikan diri sendiri ya diri sendiri kita, ya diri sendiri. Di mengasah gergaji ini adalah tentang merawat otak. Jadi kita harus bisa merawat otak kita agar kita terus bisa berpikir positif dan bisa terus berpikir positif. Salah satu cara merawat otak kita itu dengan cara kita bisa relaksasi. Misalnya kita diam di tempat yang sejuk, diam di tempat yang tenang, dan kita bisa memejamkan pikiran, memejamkan mata, dan kita bisa memikirkan hal-hal apa sajakah yang bisa kita lakukan dan kita perbaiki. Dan itu adalah 7 kebiasaan yang terdapat di dalam buku 7 Habits karya Sean Covey. Lalu saya akan menjelaskan mengapa kita perlu atau harus memiliki 7 kebiasaan efektif ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertama, kita akan terjun ke masyarakat, khususnya mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan bukan lagi siswa tapi maha yang dimana mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Jadi kita dituntut untuk bisa mengembangkan diri kita untuk bersikap dewasa, karena kita akan dan teman-teman semua akan terjun ke masyarakat di mana kehidupan yang sebenarnya terjadi itu ada di masyarakat.
Lalu hal kedua, mengapa kita harus memiliki 7 kebiasaan yang dikatakan sean? Karena ini merupakan agar hidup kita lebih tertata. Dengan kita melakukan seperti membuat jadwal atau melakukan skala prioritas kita dan menjadi proaktif, lalu mengasah gergaji dan kebiasaan lainnya yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan membantu kita untuk menjalankan kehidupan lebih tertata, lebih efisien dan lebih efektif. Lalu alasan berikutnya adalah membentuk karakter dan prinsip hidup lebih kuat. Seperti tadi di kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama, kita bisa tahu skala prioritas kita dan kita bisa memilih atau melakukan hal-hal yang menurut kita penting terlebih dahulu. Dengan melakukan hal tersebut, itu akan membentuk kita mempunyai prinsip dan karakter di mana kita bisa melakukan hal-hal yang menurut kita penting. Jadi tidak membuang-buang waktu, istilahnya seperti itu. Dan kita bisa menjadi pribadi yang berkarakter disiplin. Lalu alasan berikutnya adalah mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar di sini seperti pada wujudkan sinergi, itu kan merupakan sebuah kerja tim ya, jadi bukan perseorangan. Nah, walaupun kita itu tim dan kita itu bukan bekerja sendiri, tapi kita mempunyai tanggung jawab masing-masing. Nah, dengan menerapkan kebiasaan itu, kita bisa mempunyai rasa tanggung jawab di dalam diri kita yang besar. Dan semua alasan yang sudah saya paparkan tadi, alasan mengapa kita harus memiliki 7 kebiasaan efektif dalam kehidupan sehari-hari, karena pertama dan yang utama adalah kita akan meraih kesuksesan. Jadi 7 kebiasaan efektif itu dapat menjadi kunci untuk kita bisa meraih kesuksesan. Karena sukses itu tidak instan dan membutuhkan perjuangan, baik dari hal kecil ataupun hal besar. Jadi tidak bisa sukses itu secara instan gitu. Dengan kita menerapkan 7 kebiasaan efektif ini dapat mendorong kita untuk menjadi sosok ataupun untuk menjadi apa yang kita mau. Dan ini merupakan salah satu kunci untuk mendorong kesuksesan kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata ataupun perbuatan. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Stay healthy and stay positive. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.